at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. A humble all I am. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sukacita, damai sejahtera, senantiasa, yeay. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik harus fokus ya, nggak ada yang boleh main-main selama ibadah berlangsung. Yuk kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada Tuhan pada hari ini Tuhan, dengan sehat tanpa kurang satu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Seminggu yang boleh kami lewati, kami boleh sama-sama beribadah kembali Tuhan di minggu ini. Biar kiranya Tuhan kami mau berkati kami mau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk kita puji nama Tuhan. Yuk. Shalom adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau gerakan tangan kita mau gerakan badan kita mau menari buat Tuhan. Karena Yesus cinta semua anak di dunia, termasuk aku dan kamu. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Hati kita senang di dalam Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam. Amin. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yeay. Mari adik-adik, kita mau satukan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kita boleh menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kita boleh dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Melalui firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar untuk semakin dibentuk, semakin indah di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ini kami Tuhan, kami bawa hati kami Bapa.
Bentuklah kami menjadi bejana yang indah Tuhan di hadapan-Mu Bapa, melalui firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Kami mau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang menolong kami dan membuat kami mengerti isi dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik ya, anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa ya, anak-anak Tuhan Yesus yang hebat ya, anak-anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan. Yuk kita semuanya tetap semangat ya, tetap kita bersukacita, tetap kita selalu mengucap syukur ya. Tadi kan kita udah nyanyikan ya, hati senang ya kan, hati senang. Nah ya, di dalam Tuhan ya, mengucap syukur senantiasa, bersukacita senantiasa ya. Apapun keadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita, menyertai kita. Nah, firman Tuhan minggu lalu juga sudah mengajar kita ya, apa? Bersukacitalah senantiasa ya, di dalam Filipi 4 ayat 4 ya, ayat yang udah kita hafalin ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ya firman Tuhan ini ya. Adik-adik, rasul firman Tuhan yang disampaikan ya lewat Rasul Paulus yang mengajarkan kita untuk bersukacita senantiasa, mengucap syukur di dalam segala perkara. Nah, adik-adik, Rasul Paulus juga tidak hanya menyampaikan, tidak hanya berbicara, tetapi dia juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya ya. Yuk kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ya. Kita buka Alkitab kita cari Kisah Rasul pasal yang ke-16. Nanti adik-adik boleh baca ya dari awal, dari ayat 1, tapi kakak akan bacakan aja mulai ayat 22 ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka ya. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mereka di sini maksudnya adalah Paulus dan Silas ya, Paulus dan Silas ya. Mereka masuk ke kota-kota, mereka memberitakan firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak mau percaya, adik-adik ya. Banyak orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Bahkan mereka menangkap Paulus dan Silas ya. Mereka didera, artinya dipukul, dicambuk ya, adik-adik ya, dianiaya, dipukuli supaya mereka tidak lagi memberitakan firman Tuhan ya. Kemudian ya, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, adik-adik, penjara waktu itu zaman dahulu ya, itu seperti seperti gua ya, penjara di bawah tanah gitu ya adik-adik ya. Nah, Paulus dan Silas ditempatkan di situ ya, di bagian tengah ya, di penjara bawah tanah. Kaki dan tangannya dibelenggu ya. Nah, adik-adik, kira-kira ini sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan ya? Pasti ya, sesuatu yang tidak mengenakan. Penjara itu pengap ya. Penjara itu sangat menyesakan ya adik-adik ya. Apalagi mereka habis didera ya, mereka habis dicambuk ya, mereka dipukulin ya, supaya mereka tidak memberitakan firman Tuhan ya. Kaki dan tangannya dibelenggu. Nah, adik-adik, mereka secara manusia pasti mereka sangat menderita ya. Secara jasmani mereka pasti sangat merasakan penderitaan yang luar biasa ya adik-adik ya. Tetapi apakah mereka mengeluh? Ya, apakah mereka bersungut-sungut ya? Apakah mereka berhenti memberitakan firman Tuhan? Ternyata tidak adik-adik ya. Yuk kita baca ya. Kita baca ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, adik-adik, ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ya, ketika mereka di dalam kesesakan ya, ketika mereka di dalam penderitaan ya, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menyalahkan siapapun ya, tetapi mereka di sini dikatakan mereka kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, adik-adik ya, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan ya. Dan sampai orang-orang hukuman
dalam penjara semuanya mendengarkan mereka ya. Mungkin mereka yang lain heran, ini Paulus dan Silas ya, kok malah mereka bernyanyi, kok malah mereka memuji Tuhan, bukannya mereka mengeluh atau bersungut-sungut atau menangis ya, tetapi mereka justru berdoa, mereka memuji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, bersukacitalah senantiasa ya, mengucap syukur di dalam segala perkara ya, karena kita tahu ya Tuhan kita turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik, kemudian apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi kemudian? Setelah Paulus dan Silas mereka memuji Tuhan ya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, adik-adik, ketika mereka memuji Tuhan ya, ketika mereka berdoa memuji Tuhan ya, terjadi seperti gempa bumi ya, ada goncangan ya di dalam penjara ya. Kemudian pintu-pintu penjara terbuka. Nah, adik-adik, belenggunya terlepas adik-adik ya. Ada kuasa di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan kita. Nah, adik-adik ya, saat ini apapun yang kita hadapi ya, mungkin adik-adik juga mengalami misalnya hal-hal yang tidak mengenakan ya, misalnya kesulitan di dalam pelajaran di sekolah ya. Mungkin kita melihat orang tua kita ada di dalam pergumulan ya. Mungkin situasi pandemi ini sepertinya sudah sangat membuat kita jenuh gitu ya. Aduh, belajar harus di sekolah, harus di rumah, nggak bisa ke sekolah ya. Udah bosen ya, belajar lewat online ya. Nggak bisa kemana-mana ya, terbatas, main di luar juga terbatas ya. Tetapi adik-adik ya, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut ya, tetapi tetap bersukacita ya. Kita terus mendoakan supaya kondisi ini, supaya situasi ini cepat berlalu. Itu yang harus kita lakukan ya. Nggak perlu bersungut-sungut, nggak perlu marah-marah, tetapi senantiasa mengucap syukur seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ya. Akhirnya bukan hanya itu loh adik-adik ya, kepala penjara yang tadinya membenci Rasul Paulus ya, membenci nama Tuhan ya, ketika mereka melihat apa yang dilakukan Paulus ya, mereka mungkin heran ya, orang di penjara, orang kakinya tangannya dibelenggu dalam kesusahan ya, malah memuji Tuhan ya, malah berdoa, malah menyembah Tuhan ya. Dan akhirnya apa? Tuhan menyatakan pertolongannya yang luar biasa. Nah, adik-adik ya, kita mau belajar ya firman Tuhan bahwa apapun saat ini yang kita hadapi mungkin gak mengenakan bagi kita, mungkin sepertinya kita sudah tidak mengerti ya kenapa harus begini ya, kenapa harus belajar di rumah, kenapa nggak bisa ke sekolah, kenapa nggak boleh main di luar ya. Tetapi adik-adik ya, kita mau taat ya, kita mau tetap lakukan semuanya dengan bersukacita ya. Kita tetap mengucap syukur ya. Ada nasihat firman Tuhan yang luar biasa adik-adik ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12 ya. Kita baca ya. Roma pasal 12 ayat 12 ya. Kakak bacakan ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah ya, jadi bersukacita dalam pengharapan ya, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa ya. Kalau kesabaran adalah termasuk dalam buah roh ya, yang nomor berapa? Nomor berapa kesabaran? Iya, pinter ya. Yang ke berapa? Yang ke kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran yang keempat ya. Iya, kesabaran yang keempat ya. Di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, adik-adik ya, kita terus berdoa untuk situasi yang terjadi saat-saat ini ya. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita
baca mungkin ya, adik-adik mungkin mengikuti berita-berita atau mendengar orang-orang cerita ya. Kita berdoa, kita bawa dalam doa situasi ini ya. Kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan ya. Kita mau jadi anak-anak yang semakin mengenal Tuhan ya, anak-anak yang semakin dekat sama Tuhan ya. Biarlah kondisi ini semakin membawa kita semakin dekat sama Tuhan ya, kita makin suka berdoa, kita makin suka mengikuti ibadah-ibadah online ya. Mungkin yang udah ibadah online yang sudah kita ikuti boleh ya, mungkin adik-adik ada waktu kita ikutin lagi, kita dengarkan lagi firman Tuhan ya, kita nikmati lagi puji-pujian ya, kan bisa diputar ulang-ulang ya, supaya kita semakin ingat akan firman Tuhan ya. Makin banyak kita belajar firman, makin banyak kita berdoa ya, sehingga ketika pandemi ini berlalu ya, kita menjadi suatu anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang makin kuat di dalam Tuhan ya. Kita semua jadi anak-anak yang makin hebat, anak-anak yang makin luar biasa bagi Tuhan ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, kembali Tuhan untuk selalu bersuka cita dan mengucap syukur Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk selalu melakukan firman-Mu, mengingat firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, anak-anak yang selalu bersuka cita ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami, Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat kami semua. Perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua yang terjadi Tuhan. Apa yang terjadi saat ini kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap Allah yang berdaulat Tuhan atas segala-galanya ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kami semua. Berkati kami Tuhan supaya kami semakin luar biasa di dalam Tuhan, makin erat sama Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin setia berdoa, semakin rajin baca firman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati keluarga kami, papa dan mama kami, teman-teman kami dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dan Tuhan, ampunilah segala kelalaian kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan, pandemi COVID ini segera berakhir Tuhan Yesus. Dan kami juga bisa gereja kembali Tuhan Yesus. Dan Tuhan, berkatilah presiden, wakil presiden, pemerintah Tuhan Yesus, dokter-dokter Tuhan Yesus yang ada di rumah sakit Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah mereka semua Tuhan Yesus, berikanlah mereka semua kesehatan, kekuatan Tuhan, kesabaran Tuhan, dan bisa menjadi contoh Tuhan untuk rakyat-rakyat Indonesia Tuhan Yesus yang tidak menjalankan protokol kesehatan Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia juga Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang kehilangan Engkau hibur Tuhan Yesus. Dan Tuhan, juga sekarang aku mau membawa Gereja GPI Ayat Sahada Tuhan Yesus
kiranya tangan-Mu menyertai GPI Sahadai Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkatilah Ibu Gembala kami Tuhan, Oma Epi Tuhan, berkatilah Oma Epi dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam urusannya Tuhan. Dan Tuhan berikanlah gereja kami ini perlindungan Tuhan, dan jemaat-jemaatnya Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dan Tuhan berkatilah jemaat-jemaatnya Tuhan, berkatilah kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, teman-teman kami Tuhan Yesus yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai gereja GPI Sahadai ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Hai adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti memberkati kan? Oh iya, tadi ada ayat hafalan kita. Ada di mana coba? Ada di Roma 12 ayat 12. Isinya apa? Ada yang udah tahu? Isinya di mana ya? Isinya apa ya? Adik-adik bisa baca di bawah ini. Dihafal ya adik-adik. Kita mau sama-sama hafalkan firman Tuhan. Kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Pokoknya jadi anak Tuhan yang hebat. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.